Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada pagi yang cerah ini kami dari kelompok satu berkesempatan untuk mempresentasikan hasil kelompok satu dengan judul Optimalisasi Sumber Daya Manusia dengan case study strategi global dan lokal di Unilever Indonesia. Materi ini disusun oleh kelompok satu. Yang pertama ada saya, Udi Wiono, selaku moderator. Kemudian ada Kak Esther Mia. Yang ketiga ada Kak Gabriela Duyani. Kemudian yang keempat ada Kak Aida Taufikoh. Kemudian yang kelima ada Kak Ania Soraya. Dan terakhir ada Mas Nodi Antot Suwartono. Masuk ke isi dari materi yang akan kami bawakan. Yang pertama ada overview dari case study itu sendiri. Kemudian tantangan yang dihadapi oleh Unilever di dalam implementasi strategi. Dan yang terakhir, improvement yang dilakukan sehingga menghasilkan suatu lingkungan kerja yang dinamis dan kondusif. Masuk ke materi pertama, saya persilahkan kepada Kak Gabi untuk membawakan materi tersebut. Terima kasih. Kak Udi, saya akan menjelaskan overview dari case study kami, yaitu kami akan membahas optimalisasi sumber daya manusia di PT Unilever. Nah, optimalisasi ini merupakan aspek krusial dalam pertumbuhan perusahaan. Di Unilever, mereka memiliki visi yang kuat, yaitu mengembangkan sumber daya manusia untuk pertumbuhan. Bagi Unilever sendiri, pertumbuhan tidak hanya terjadi pada level organisasi, tetapi juga pada individu. Nah, oleh itu mereka juga kerap menghadapi beberapa tantangan ya dalam mengelola sumber daya manusia mereka. Nah, yaitu yang pertama diversitas karyawan. Nah, Unilever sendiri dia memiliki karyawan dari berbagai latar belakang budaya, bahasa, dan keahlian. Nah, oleh karena itu mereka memerlukan pendekatan yang inklusif dan sensitif terhadap perbedaan dalam mengelola diversitas ini. Yang kedua ada kepemimpinan efektif, di mana untuk memastikan kepemimpinan efektif ini, mereka harus mengembangkan pemimpin yang baru yang dapat menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan tim dengan baik. Nah, yang ketiga ada teknologi dalam fungsi HR, di mana perkembangan teknologi mempengaruhi cara Unilever mengelola sumber daya manusia. Nah, mereka harus menerapkan teknologi yang relevan dan memastikan integrasi yang mulus. Yang keempat ada aspek hukum dan politik, di mana Unilever ini dia beroperasi di lingkungan yang global dan mereka harus mengelola peraturan hukum dan memahami dinamika politik di berbagai negara. Nah, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Kak Aida untuk membahas topik selanjutnya. Baik, untuk slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan improvement strategies, yaitu beberapa cara Unilever mengatasi tantangan dalam mengelola SDM. Yang pertama, yaitu Unilever secara teratur memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan. Ini mencakup keterampilan teknis, kepemimpinan, dan pemahaman tentang budaya perusahaan. Dengan demikian, mereka memastikan karyawan memiliki kompetensi yang relevan dan terus berkembang. Selanjutnya, di sini ada Unilever mempromosikan inklusivitas dan keberagaman. Mereka memastikan pemimpin di semua tingkatan memahami pentingnya menghargai perbedaan dan membangun lingkungan kerja yang inklusif. Yang ketiga, yaitu ada teknologi HR. Unilever mengadopsi teknologi modern untuk mengelola SDM. Ini termasuk sistem manajemen SDM, analisis data, dan platform e-learning. Teknologi memudahkan pengelolaan data karyawan dan mempercepat proses administrasi. Yang keempat, terakhir ada komitmen pada kepatuhan hukum. Unilever memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum di setiap negara di mana mereka beroperasi. Mereka memiliki tim yang fokus pada kepatuhan dan memastikan kebijakan dan praktik perusahaan selaras dengan hukum setempat. Selanjutnya, Saya persilahkan kepada Kak Esther. Baik, Unilever mengukur keberhasilan strategi pengembangan karyawan melalui beberapa metode. Yang pertama, kinerja individu. Unilever memantau kinerja individu dengan mengukur pencapaian target, kompetensi, dan kontribusi terhadap tim dan perusahaan. Evaluasi kinerja secara berkala membantu mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Yang kedua itu mengembangkan keterampilan. Mereka mengukur efektivitas, pelatih, dan mengembangkan karyawan. Ini melibatkan penilaian sebelum dan sesudah pelatihan.
serta penerapan keterampilan baru dalam bekerja sehari-hari. Yang ketiga yaitu kepuasan karyawan. Unilever melakukan survei kepuasan karyawan untuk mengukur tingkat kepuasan, keterlibatan, dan inovasi. Hasil survei membantu mereka memahami perasaan karyawan terkait lingkungan kerja dan kebijakan perusahaan. Yang keempat itu retensi karyawan. Tingkat retensi karyawan adalah indikator keberhasilan strategi pengembangan. Jika karyawan tetap tinggi dan berkontribusi, ini menunjukkan efektivitas program pengembangan. Baik, sekian dari saya. Untuk slide selanjutnya, saya serahkan. Selanjutnya, saya persilakan kepada Kak Ania untuk membacakan slide berikutnya. Baik, satu contoh konkret pelatihan keterampilan teknis. Unilever menyediakan pelatihan keterampilan teknis seperti pengguna perangkat lunak khusus atau mesin produksi. Setelah pelatihan, karyawan dapat mengaplikasikan keterampilan baru ini dalam pekerjaan sehari-hari. 2. Program pengembangan kepemimpinan. Unilever memiliki program pengembangan khusus untuk calon pemimpin. Mereka diberikan pelatihan kepemimpinan, mentorship, dan kesempatan untuk memimpin proyek strategis. Hasilnya banyak pemimpin Unilever berasal dari program ini. 3. Pengukuran kinerja berbasis data. Unilever menggunakan data kinerja untuk mengukur keberhasilan strategis. Pengembangan mereka melihat metrik seperti produktivitas, kualitas kerja, dan tingkat absensi. Data ini membantu mereka mengidentifikasi tren dan mengambil tindakan yang sesuai. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Ania. Untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Kak Nodi. Baik, terima kasih Mas Udi. Berikutnya kesimpulan yang ada pada presentasi kali ini adalah Unilever mengelola sumber daya manusia dengan strategi yang inklusif, berfokus pada pengembangan keterampilan, dan juga memastikan kepatuhan hukum. Dengan pendekatan ini, mereka berhasil mengoptimalkan potensi karyawan dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Udi selaku moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah membawakan materi dari slide pertama hingga slide terakhir. Selanjutnya saya persilahkan kepada rekan-rekan atau Pak Dr. Yusuf. Jika ada pertanyaan yang perlu disampaikan, kami akan dengan senang hati membuka diskusi pada sesi terakhir ini. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.